Sebelum lanjut nonton video ini, klik tombol like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, siswa-siswi SMP 2 Prambon kelas 8 yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan materi bimbingan teknologi informasi komunikasi kelas 8. Ini materi ada di LKS atau PKPD kalian, yaitu halaman 35 sampai dengan 34 sampai dengan 35, yaitu tentang fungsi matematika. Fungsi matematika nanti di kompetensi dan indikatornya adalah menerapkan formula dan fungsi sederhana untuk memanipulasi data. Kemudian indikatornya kalian diharapkan mampu menerapkan fungsi matematika pada program pengolah angka. Fungsi matematika itu ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama fungsi max, kemudian fungsi min, fungsi count, kemudian fungsi count if, kemudian fungsi sum, dan juga fungsi sum if, serta fungsi SQRT dan fungsi Roman. Masing-masing fungsi ini memiliki kegunaan sendiri-sendiri, di mana nanti akan kita pelajari bersama. Kita masuk yang pertama, yaitu fungsi maksimal atau fungsi max. Mencari nilai terbesar atau tertinggi dari sederetan bilangan. Jadi kalau bilangannya banyak, angkanya banyak, kalian kalau mencari nilai terbesarnya cukup menggunakan fungsi max. Data yang kemarin kalian pelajari, yaitu data hasil tes tulis pengurus OSIS, kita mau mencari nilai maksimal dari suatu deretan angka ini, maka nanti kita akan bisa menemukan nilai tertinggi atau nilai maksimalnya. Untuk bahasa Indonesia 100, matematika 100, IPA-nya juga 100, kemudian jumlahnya 295. Ini nilai tertingginya. Kegunaan nilai tertinggi banyak. Kalau misalkan kalian mau mencari juara atau peringkat 1, maka yang tertinggi yang ini, gitu ya. Oke, kita coba praktekkan di Microsoft Excel-nya. Datanya kita ini kemarin sudah dijumlahkan. Ini kita belajar kemarin untuk menjumlahkan. Maka kita bisa menghitung semacam itu. Kemudian untuk nilai tertinggi, tadi rumusnya adalah max, maka kalian cukup ketik sama dengan max dalam kurung nilai pertama, nah ini sampai atau F5 sampai dengan F29, kemudian tutup kurung, di enter, maka muncullah nilai 100. Demikian pula untuk matematika, sama, itu sama dengan max dalam kurung nilai awal sampai akhir, di kurung, di enter. Kalau kalian sudah membuat satu ini, sebenarnya kalian bisa mengkopikan dengan cara diseret. Nah, kita seret aja, sudah deh, semuanya itu sudah menunjukkan nilai maksimalnya. Berikutnya fungsi yang kedua, yaitu adalah min. Fungsi min itu untuk mencari nilai terkecil atau data terendah dari sederet bilangan. Sama, contohnya F5 sampai dengan F29, F5 sampai dengan F29. Oke, kita coba. Kalau ini sudah saya coba tadi, yaitu 60, 55, 50, dan 160. Kita coba untuk di Excel-nya. Berarti sama dengan min dalam kurung, min dalam kurung data pertama sampai dengan data terakhir F5 sampai dengan F29, tutup kurung, enter.
Kalau sudah tinggal seret aja. Nah, jadi kan ini nilai terendah untuk masing-masing mata pelajaran dan jumlahnya. Berikutnya kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu fungsi count. Fungsi count itu untuk menghitung jumlah data yang bernilai angka atau numerik. Jadi yang dihitung adalah nilai data atau sel yang memiliki angka atau numerik. Contoh semacam ini, count F5 sampai F29. Jadi misalkan ini kalau dijumlah cari data ada berapa angkanya dari F5 sampai F29, ternyata ada 25, ada 25, ada 25 dan 25. Kita praktekkan misalkan sama dengan count. Nah, ini tutup kurung F5 sampai dengan F29 tutup kurung di enter, ada 25. Nah, misalkan kita coba ini apakah ada numeriknya, sama dengan count buka kurung D5 sampai D2 tutup kurung enter, 0 karena ini isinya laki-laki dan perempuan. Demikian pula kalau ini kita seret maka nilainya juga 0 karena isinya adalah Romawi 8 dan Romawi 7, tidak ada angkanya, gitu ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke fungsi berikutnya, yaitu COUNTIF. COUNTIF itu menghitung jumlah data yang memiliki kriteria tertentu. Contoh, kita mau menghitung berapa toh laki-lakinya di data itu, yaitu D5 sampai dengan D29. Berarti syaratnya adalah L. Nah, kalau di sini saya praktekkan tadi ada 12. Kita coba. Nah, di sini berarti kita letakkan di sini. Maka rumusnya adalah sama dengan COUNTIF buka kurung ringnya D5 sampai dengan D29 titik koma petik atas 2 karena kita butuh L petik lagi tutup kurung enter, ada 12, gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan menghitung untuk yang perempuan. Nah, maka tetap menggunakan COUNTIF, tapi kriterianya atau syaratnya kita rubah. Kalau tadi L kita rubah pakai P. Nah, maka nanti isiannya sama dengan COUNTIF dalam kurung ringnya sama D5 sampai 2D29, kriterianya berarti titik koma titik atas 2 P, dan seterusnya. Nah, nilainya 12. Jadi jumlah L nya di data ini ada 12, jumlah P nya ada 13. Misalkan ini saya ganti, Lisnawati saya ganti L. Nah, ini L. Otomatis ini nanti akan berubah semua, ya kan? L nya jadi 13, B nya, nah, karena kriterianya semacam itu. Saya undo, saya kembalikan lagi. Berikutnya untuk fungsi yang ke-6 adalah SUMIF. SUMIF itu untuk menjumlahkan seluruh data angka dari sederet data angka sesuai dengan kriteria tertentu. Contoh, kita mau menjumlahkan berapa toh nilai peserta dari kelas 8 pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA dan jumlah. Nah, kelas 8 toh. Nah, maka jumlahnya nanti semacam ini. Kita praktekkan untuk jumlahnya ini, maka kita menggunakan sama dengan SUMIF dalam kurung kriterianya, misalkan ini kelas 8 nya, ringnya ini, nah ini, kemudian titik koma, kemudian titik atas, kemudian kelas 8, kemudian kita beri ring yang kedua yaitu bahasa Indonesia.
Berarti ini sampai sini. Oke. Ini beri titik koma dulu, baru ring yang kedua bahasa Indonesia sampai F5 sampai F29, tutup kurung, di enter. Itu ya. Kemudian hati-hati kalau di sini, karena kita punya dua ring, untuk mengcopy kalau kita seret semacam ini maka nilainya 0. Karena apa? Karena ringnya untuk data kelas 8 itu ada di E, datanya ada di E, bukan di F. Maka kita rubah ini E, kita rubah ini juga E, baru dia muncul. Ini juga demikian, kita rubah dia di E, ini juga di E, karena datanya kelas 8 ada di kolom E. Ini juga demikian. Nah, kalau kita pengen mencari berapa jumlah nilai kelas 8 dari jumlah keseluruhan, maka kita rubah ini di E, kelas 8 nya di E, kemudian jumlahnya kan di E, tidak ada masalah, tinggal enter, maka ketemu nilai ini. Itu anak-anakku sekalian yang saya banggakan untuk cara mencari jumlah dengan kriteria tertentu. Berikutnya kita coba untuk mencari nilai akar kuadrat suatu bilangan. Rumusnya SQRT yang kita coba adalah F5 misalkan. Nah, ini misalkan kuadrat sama dengan SQRT dalam kurung, nah, nomornya yang kita pilih bahasa Indonesia, tutup kurung, enter. Jadi kuadrat dari 95 itu adalah 9. Akar kuadrat dari 95 adalah 9,7. Demikian seterusnya. Nah, kan? Kemudian untuk Romawi juga demikian anak-anak. Kita sudah punya rumusan yang ke-8 fungsi Roman, maka rumusnya adalah Roman untuk Romawi. Nah, nanti hasilnya semacam ini. Kita coba untuk ini sama dengan Roman dalam kurung F5, enter, semacam itu. Maka nilai angka 95 kalau dibuat Romawi semacam ini, gitu ya. Jadi silahkan kalian nanti mencoba yang di rumah punya PC atau laptop untuk mempraktekkan fungsi matematika yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa, tetap saya ingatkan, karena masih dalam posisi pandemi COVID-19, kita harus menggunakan masker sekarang ini, harus kemanapun saja. Kemudian sering bersihkan badan kalian, khususnya tangan. Kemudian jaga imun, jangan stres, jangan begadang terlalu malam. Silakan kalian gunakan waktu kalian sebaik-baiknya untuk mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Sekali lagi terima kasih. Yang terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.